Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, warga jemaat dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dapat menangkap siaran dan suara kami saat ini. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan malam di saat ini. Oleh karenanya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengawalinya dengan memohon tuntunan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kami datang membawa hati, membawa hidup kami, serta kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh pahami dan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kasihani kami dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan renungan malam di saat ini terambil dari Bilangan 14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, renungan malam di saat ini terambil dari Bilangan 14 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan perikop pemberontakan umat Israel. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Dari pembacaan kita di malam hari ini, kita dapat melihat bagaimana pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka takut dengan penduduk yang mendiami tanah Kanaan saat itu karena bertubuh besar. Mereka menangis, bahkan mereka semua bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka menganggap bahwa kenapa harus dibawa keluar dari Mesir kalau mereka harus menderita, atau kalau mereka harus menghadapi musuh yang besar. Di tengah kekecewaan yang mereka rasakan, maka mereka sepakat untuk mengangkat satu orang dari antara mereka untuk menjadi pemimpin dan membawa mereka kembali
ke Mesir. Saat mereka merencanakan demikian, maka sujudlah Musa dan Harun di depan seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menghadapi pergumulan yang besar, atau ketika kita menghadapi krisis dalam hidup kita, kita sering langsung panik. Kita tidak dapat lagi menimbang dengan akal sehat. Tidak jarang kita lalu mengambil langkah yang salah, sehingga masalah menjadi bertambah rumit. Dalam kondisi kalut, kita pun mudah dipengaruhi oleh berita yang tidak benar. Kata-kata yang mengecilkan nyali pun cenderung lebih kita percaya dibandingkan kata-kata dukungan yang membesarkan hati. Tetapi lebih daripada itu, kita dapat kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kepanikan itulah yang melanda bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka berhadapan dengan wilayah yang harus mereka taklukkan. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa tanah Kanaan akan Tuhan berikan kepada Israel. Namun pikiran mereka justru tertuju kepada penduduk kota yang tinggi besar dan bukan kepada Tuhan. Mereka menjadi gaduh. Bahkan mereka juga hendak mengangkat pemimpin lain untuk memimpin mereka kembali pulang ke Mesir. Pada dasarnya, mereka sebenarnya sedang melawan Tuhan. Musa dan Harun sampai harus bersujud. Ngeri membayangkan murka Tuhan yang bakal melanda mereka jika mereka terus dengan keputusan mereka. Sedangkan Joshua dan Kaleb berusaha membujuk bangsa Israel agar tidak merasa kalah sebelum berperang. Sungguh aneh yang dilakukan oleh bangsa Israel. Umat yang dipimpin dengan penuh keajaiban, umat yang dipimpin dengan kasih sayang oleh Tuhan, sekarang berbalik melawan Tuhan. Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikian yang terjadi pada bangsa Israel saat itu. Seringkali juga kita alami dalam situasi kehidupan kita. Situasi di mana kita lebih memandang masalah yang ada daripada kita memandang Tuhan, Sang Pemberi solusi dari masalah-masalah kita. Seperti yang terjadi saat ini, dengan adanya virus yang mewabah dan mengancam kehidupan setiap umat manusia. Mari kita memandang pada Tuhan Sang Pemberi solusi, bahwa ketika tiba waktunya, maka Tuhan akan memberi solusi dengan caranya. Dan tugas kita selaku umat yang percaya, atau bahkan selaku umat manusia, adalah terus memohon belas kasih Tuhan, tetapi juga tidak melupakan tugas kita, yaitu melakukan protokol kesehatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau menyatakan penyertaan-Mu
kepada kami di sepanjang hari ini. Bahwa Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menghampiri hadirat-Mu lewat renungan malam yang kami lakukan di saat ini, Tuhan. Kami telah disegarkan kembali dengan firman-Mu, bahwa kami dimampukan untuk melihat semua pergumulan yang ada dengan memandang kepada Engkau, Sang Pemberi solusi atas pergumulan kami. Terlebih di saat ini ya Tuhan, di mana kami semua selaku umat manusia menghadapi wabah virus corona. Olehnya ya Tuhan, beri kami pengertian yang sungguh selaku masyarakat, selaku pimpinan pemerintahan, selaku pimpinan gereja, tetapi juga selaku tim gugus tugas pencegahan akan wabah ini, agar kami dapat bergandengan tangan untuk melakukan bagian kami masing-masing, sehingga semua upaya yang dilakukan oleh setiap unsur berjalan dan dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, tetapi juga begitu banyak orang yang tidak dapat mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Tuhan, kami mohon, tilik mereka dengan kasih sayang-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dengan cara-Mu. Tetapi kalau jika Engkau mengizinkan Tuhan, pakai kami semua untuk dapat saling tolong-menolong, supaya nama-Mu dipermuliakan di setiap tindakan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk para medis, tetapi juga kami berdoa untuk para pasien. Tuhan, pertolongan-Mu kami mohonkan buat mereka. Para pasien Engkau pulihkan lewat upaya yang dilakukan oleh tenaga medis, dan tenaga medis juga dikuatkan oleh anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau terus jaga dan pelihara kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Lalu sahuti dan kabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah siaran kami di malam ini. Semoga firman yang telah diperdengarkan menjadi berkat bagi semua pendengar, dan kita selalu diberi kekuatan dan keselamatan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Onomi.